Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6 ya. Sudah Ustazah rangkum sehingga nanti kalian bisa dengan mudahnya belajar ya. Oke, yang pertama coba buka bukunya halaman 66 ya. Nah, di buku halaman 66 ini ada mengenal puisi, yaitu di situ ada puisi kupu-kupu. Nah, ketika membaca puisi, ingat kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti lafal itu pengucapan ketika kita membaca puisi, jelas tidaknya. Setelah itu ada ekspresi. Bagaimana ekspresi kita saat membaca puisi, lalu ada intonasi atau lagu kalimat itu tentang keras lembutnya kita saat membaca puisi. Nanti akan Ustazah contohkan dan Ustazah kirim ke grup ya. Oke, next selanjutnya di halaman 67 kita buka lagi, ada gerak tubuh dalam tarian. Nah, di situ ada Ayu yang menirukan gerak kupu-kupu. Nah, kemarin kan Ayu juga menirukan gerak mengepakkan sayap seperti kupu-kupu ya. Nah, gerak menirukan kupu-kupu ini dia termasuk ke dalam gerak tarian ya. Nah, coba lihat gambar 1, itu Ayu sedang hinggap di bunga. Ayu ibarat kupu-kupu yang hinggap di bunga, lalu bunganya merunduk tuh. Nomor 1 bunganya merunduk. Lalu yang kedua, Ayu terbang dari bunga. Dan yang ketiga, ketika Ayu sudah terbang dari bunga, bunganya bergoyang ke sana kemari. Nah, itu semua termasuk dalam gerak tarian. Selanjutnya ada muatan matematika, alat ukur dan satuannya. Kita ingat-ingat kembali ya, satuan meter disimbolkan dengan M dan sentimeter disimbolkan dengan sentimeter atau cm. Itu termasuk ke dalam satuan baku. Satuan baku digunakan untuk mengukur panjang. Oke, contoh soalnya, Sandi tingginya 1 meter, Rani tingginya 135 cm, dan Danu tingginya 125 cm. Siapakah yang paling pendek di antara mereka? Nah, coba lihat di sini satuannya beda-beda. Ada satuan meter, sentimeter, dan sentimeter. Yang harus pertama kita lakukan adalah menyamakan satuannya. Ya, Sandi tingginya 1 meter itu diubah ke satuan sentimeter. Meter diubah ke sentimeter, dia turun 2 tangga, sehingga kita harus menambahkan nolnya 2 ya. 1 0 0. Nah, barulah ketahuan ternyata Sandi itu tingginya 100 cm. Nah, barulah kita bisa menjawab siapa yang paling pendek di antara mereka. Jadi yang paling pendek di antara mereka adalah siapa yo? Ya, benar sekali. Yang paling pendek adalah Sandi. Nah, karena Sandi tingginya cuma 100 cm, sementara yang lainnya lebih dari 100 cm. Oke, soal yang kedua, ini ada soal panjang kaki Ari 22 cm, panjang kaki Nita 24 cm, panjang kaki Evi 20 cm. Pertanyaannya, kaki siapakah yang paling panjang? Kaki yang paling panjang adalah, nah kalau ini kan gampang sekali ya, satuannya sudah sama, kita hanya tinggal menentukan siapa yang paling panjang. Yang paling panjang adalah Evi. Oh, bukan. Yang paling panjang adalah Nita, karena Nita paling banyak ya, 24. Nah, Nita. Nah, pembahasan yang kedua adalah musyawarah mufakat. Itu bisa dilihat di bukunya anak-anak halaman 69. Di sini akan Ustazah jelaskan musyawarah mufakat. Pentingnya mengutamakan musyawarah adalah untuk mengambil keputusan. Musyawarah untuk mufakat. Mufakat itu mencapai suatu keputusan atau keputusan bersama yang telah diputuskan bersama, seperti itu. Contoh musyawarah itu apa sih, Us? Contohnya adalah menentukan kelompok belajar. Nah, itu kan kita diskusi atau musyawarah dulu. Lalu yang kedua adalah menentukan petugas piket, dan yang ketiga ada pemilihan petugas upacara. Oke, pembahasan yang ketiga ada pengamalan sila kelima Pancasila. Ingat, sila kelima simbolnya padi dan kapas, dan sila kelima ini berhubungan dengan sikap adil. Contoh sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila adalah yang pertama, 1, tidak bersikap boros. Nah, kita tidak boleh boros, kita harus hemat.
Lalu yang kedua ada hormat kepada keluarga. Nah, kepada keluarga kita harus sopan, saling menghormati. Lalu yang ketiga ada menghargai hasil karya teman. Nah, kalau teman menyajikan atau menggambar gitu, kita harus memujinya, menghargainya. Wah, gambarmu bagus, bagus sekali gambarmu gitu. Tidak boleh mengolok-olok ya. Yang keempat ada menghormati hak orang lain. Ya, gitu. Lalu coba anak-anak buka bukunya halaman 70. Di situ ada muatan PJOK gerak mengayun. Di situ bisa anak-anak praktekkan di rumah ya. Itu sudah ada cara-caranya. Mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Pasti sudah pernah dan sudah tahu. Mengayun lengan ke kiri dan ke kanan ya. Seperti gambar ini. Oke, sekian penjelasan Ustazah hari ini. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.